Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Lancar puasanya? Tentu lancar ya. Dan semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar seni budaya ya. Tolong diperhatikan gambar-gambar dan materi yang akan Ibu tampilkan di slide ini ya. Oke, gambar yang pertama. Silahkan kalian perhatikan gambar yang untuk yang pertama ini. Ada ya yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan gambar pertama yang Ibu tampilkan? Ya, betul. Gambar yang pertama ini menceritakan terkait dengan perform band ya. Dan band ini merupakan suatu seni musik. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua ini merupakan seni musik kebanggaan kita. Ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah seni musik patrol ya, yang merupakan seni musik yang terkenal dan sebagai ciri khas dari kota Jember kita yang tercinta ya. Nah, yang ketiga, pasti tahu ya kalian ini merupakan gambar apa. Jadi, ini adalah suatu gambar dari penampilan drum band dari Gembita Melodia ya, dari Spalas ini, yang terdiri dari beberapa anak menggunakan alat musik yang berbeda. Oke, dari tiga ketampilan gambar tersebut, kalian bisa tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ya, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan musik ensemble. Nah, sebelum itu kita harus perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mencintai keberagaman warisan budaya, terutama musik daerah. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan jenis-jenis musik dari ensemble. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, kita mau belajar apa. Jadi setelah itu kita harus mengetahui terlebih dahulu dari kata ensemble. Nah, ensemble itu apa ya? Nah, ensemble itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya rombongan musik. Kalau kalian ingin mengartikan selain rombongan musik, mungkin kelompok musik bisa, atau grup musik bisa. Jadi intinya adalah bahwa ensemble ini merupakan rombongan musik. Dan definisi lain dari musik ensemble ini yaitu bermain musik secara bersama-sama menggunakan beberapa alat musik dan memainkan lagu menggunakan aransemen sederhana. Jadi kalian perlu ingat kata kuncinya, bermain musik secara bersama-sama, artinya itu termasuk dalam definisi dari musik ensemble ya. Nah, musik ensemble ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu musik ensemble sejenis. Apa ya musik ensemble sejenis itu? Nah, musik ensemble sejenis ini adalah suatu penyajian musik ensemble yang menggunakan alat-alat musik sejenis. Artinya apa, Bu? Berarti penyajian musik ensemble-nya ini menggunakan alat-alat musik yang satu jenis. Nah, contohnya ensemble perkusi. Ini Ibu sudah menampilkan, ini adalah ensemble perkusi, kemudian ensemble tiup. Nah, ini mereka semuanya rombongan musiknya menggunakan seruling semua. Berarti dia termasuk ke dalam kelompok musik ensemble sejenis. Yang ketiga ada ensemble gesek. Dan yang keempat, itu ensemble petik ya. Contohnya itu gitar. Nah, bisa dilihat ya di gambarnya, semua rombongan atau kelompok musik dari anggota masing-masing menggunakan alat musik yang sama, yaitu gitar. Kalau seperti ini berarti ia termasuk ke dalam kelompok musik ensemble sejenis. Oke, yang kedua yaitu musik ensemble campuran. Musik ensemble campuran ini adalah penyajian musik ensemble yang menggunakan beberapa jenis alat musik. Nah, berbeda dengan ensemble yang sejenis tadi ya. Kalau ensemble sejenis kan dia menggunakan satu alat musik. Sedangkan kalau ensemble campuran berarti dalam penyajian musiknya dia menggunakan dua, tiga, atau lebih jenis-jenis alat musik yang dipakai. Contohnya, ada gitar, recorder, pianika, triangle,
simbal, dan juga tamborin. Nah, ini misalnya ya, seperti dalam gambar. Di sini dalam gambar ada yang menggunakan keyboard, ada yang menggunakan gitar, ada yang menggunakan saksofon, dan lain-lainnya. Ini kalau dalam musik modern. Kalau dalam musik tradisional, di sini ada banyak alat musik yang mereka pakai dan tentunya berbeda-beda ya setiap musiknya ya. Kalau kalian tahu ini jenis musik apa, ini pasti beda-beda kan? Berarti dia masuk ke dalam musik ensemble campuran. Nah, setelah itu, selain dibedakan menjadi dalam penyajian musiknya, musik ensemble ini juga dibedakan dalam golongan sumber bunyi. Yang pertama, berdasarkan golongan sumber bunyinya, ada yang namanya aerofon. Aerofon ini adalah alat musik tiup yang menggunakan udara sebagai sarana untuk menghasilkan bunyi. Contohnya apa? Harmonika, trompet, pianika, dan seruling ya. Nah, dari contoh harmonika, trompet, pianika, dan seruling, dia sumber bunyinya dari secara ditiup ya, makanya dia disebut dengan aerofon, yaitu alat musik tiup. Ada harmonika, seruling, ada pianika, dan juga trompet ini ya. Yang kedua yaitu membranofon. Membranofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari kulit, selaput, ataupun membran. Contohnya apa, Bu? Contohnya rebana, beduk, kendang, cembe, bongo, tabla, tifa. Nah, seperti ini. Kan ada banyak ini ya, jenis-jenis alat musik yang dipukul menggunakan, kenapa dipukul? Karena dia menggunakan berasal dari kulit, selaput, ataupun membran. Seperti ini juga beduk ya. Sebentar lagi kan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, hari rayanya umat Islam. Di situ pasti ada alat musiknya itu berupa beduk ya, untuk pemanggilan nama Allah atau sejenis sholawat nih. Nah, yang ketiga yaitu ada kordofon. Kordofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran dawai, senar, atau tali. Nah, kalau Bu Elsa sudah bilang getaran dawai, senar, atau tali, apakah kalian bisa menyebutkan kira-kira contohnya apa? Pasti contohnya adalah gitar ya. Pasti ada beberapa anak-anak yang sudah mahir nih ya, yang memiliki kemampuan bermain gitar, bermain biola tentunya ya. Nah, dari dawai itu dia akan menghasilkan bunyi dengan cara dipetik, digesek, dipukul, ataupun lainnya. Kalau dipetik berarti dia termasuk contohnya adalah gitar. Kalau digesek, apakah gitar? Bukan ya. Kalau digesek bisa jadi biola. Ada banyak jenis musik-musik yang sumber bunyinya dari getaran dawai. Nanti kalian bisa mencari di sumber-sumber belajar lainnya ya, yang sudah tersedia, yang ada di Google, dan yang lainnya. Nah, contohnya ini ada oud, kora, koto, gitar, biola, cello, viola, harpa, dan juga ada kecapi. Nih, kecapi ini merupakan alat musik tradisional dari Indonesia ya. Juga ada gitar, gitar itu dari Indonesia. Kemudian ada biola, ini berarti dia dari Indonesia ya. Selanjutnya yaitu ada idiofon. Idiofon adalah jenis alat musik ini yang menghasilkan bunyi yang dimainkan dengan cara dipukul dan digoyangkan. Nah, contohnya adalah marakas, triangle. Triangle ini contohnya tuh seperti segitiga gitu. Biasanya dipukul dalam memainkan musik triangle itu. Kemudian ada kolintang, angklung nih, angklung ya, angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang sangat terkenal ya. Dan ada beberapa teman-teman kalian juga yang mahir memainkan angklung juga ini. Kemudian ada gong. Nah, jenis musik ini dimainkannya dengan cara dipukul. Nih, seperti ini dipukul. Ada yang juga digoyangkan seperti angklung. Selanjutnya itu ada elektrofon, yaitu alat musik elektronik yang menghasilkan suara dengan bantuan elektronik listrik. Nah, ini sudah masuk ke dalam jenis-jenis musik yang modern ya. Contohnya ada gitar listrik, ini seperti ini. Gitar listrik, ada synthesizer, ini seperti keyboard yang sudah ada musik-musik
dari sumber elektronik tersebut. Ada theremin juga ini. Ada drum juga. Nah, berikutnya ya ini adalah macam-macam alat musik Indonesia yang sudah go internasional. Nah, kalian sebagai warga negara Indonesia harus ikut bangga karena alat-alat musik yang kita miliki di Indonesia ini sudah ada beberapa jenis alat musik yang sudah diakui oleh UNESCO. Maka alat-alat musik tersebut adalah kelompok golongan musik yang go internasional. Bahkan tak jarang dari luar negeri, orang-orang luar negeri tersebut ingin belajar cara memainkan alat-alat musik tersebut. Nah, kalau sudah orang luar negeri ingin belajar memainkan alat musik dari Indonesia, masa kalian yang dari Indonesia tidak memiliki keinginan untuk belajar memainkan alat musik yang kalian miliki sendiri? Nah, ini yang pertama ya, alat-alat musik yang sudah go internasional, yaitu ada gamelan. Sudah tidak dipungkiri ya, bahwa gamelan ini merupakan warisan budaya dunia dari Indonesia yang ke-12. Gamelan ini sudah diakui oleh UNESCO pada sesi ke-16 di rapat Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage di Paris pada tanggal 15 Desember 2021. Nah, selain gamelan ada apa? Kalau ini adalah sumber dari siaran pers yang menyatakan bahwa gamelan itu sudah diakui oleh UNESCO ya. Nah, yang kedua, selain gamelan itu ada angklung. Wah, luar biasa ya. Angklung ini merupakan alat musik yang sangat sudah banyak yang bisa memainkan dan perlu kita tahu bahwa angklung ternyata merupakan alat musik yang sudah diakui oleh UNESCO ya. Sejak November 2010, UNESCO telah menetapkan angklung sebagai karya agung warisan budaya lisan dan nobendawi manusia di tanggal 16 November yang ditetapkan sebagai Hari Angklung Sedunia. Adakah yang tahu bahwa Hari Angklung itu ditetapkan di tanggal 16 November ya? Jadi setiap tanggal 16 November merupakan peringatan Hari Angklung Sedunia. Nah, di sini selanjutnya itu ada Tifa. Tifa yang berasal dari Merauke. Dan musik yang selanjutnya itu ada kolintang. Nah, Tifa dan kolintang ini juga merupakan alat musik yang sudah menuju go internasional dan sudah diakui oleh UNESCO. Seperti ini, ada kolintang, merupakan kesenian tradisional Minahasa yang berasal dari Minahasa yang sudah menuju mendunia. Oke. Dari yang sudah Ibu sampaikan, nah tugas dari kalian adalah menyebutkan apa yang dimaksud dengan musik ensemble. Silahkan kalian tulis jawabannya di kolom komentar, disertai dengan nama lengkap dan kelas berapa. Kelas 8 A, B, C, D, E, silahkan ditulis. Dan ditulis jawabannya apa yang kalian ketahui tentang musik ensemble. Di kolom komentar di YouTube ini ya. Itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.